meluangkan waktu. Memang benar kalau Bu Yuni ini memang Dokter Yuni ini alhamdulillah karena itu ya walaupun waduh saya di rumah terus saya bilang sudah ini sekarang yang pasti pekerjaan jalan lancar semua aman artinya pastilah bergejolak ya. Betul. Pinginnya ketemu langsung pasien, pinginnya langsung ini ya, memang pasti. Cuman ya apa boleh buat. Tapi ya, lagi keadaan seperti ini. Dijaga. Insya Allah berdoa terus ya, semoga cepat berlalu. Iya. Nggak tahu nih kapan selesai ya Bu. Hanya Allah yang tahu. Iya. Bismillah lah insya Allah ya. Oke, kita coba mulai ya. Sudah tepat jam 10. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tirza selaku Ketua Umum PB Perdosri. Alhamdulillah, terima kasih bisa dapat bergabung meluangkan waktu untuk pagi hari ini. Kemudian kepada Dr. Siti Chandra selaku KSM Rumah Sakit Persahabatan. Alhamdulillah, ini yang namanya semua UPT saling mendukung. Sama-sama di UPT yang alhamdulillah. Kemudian pagi ini juga izin Dr. Tirza dan Dr. Chandra nanti akan dipandu, dimoderator oleh Dr. Yuni. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah bisa banyak yang bergabung. Karena kita ada link lewat Zoom ataupun live lewat YouTube. Kami berharap Dok dengan pertemuan ini kepada semua masyarakat ataupun pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan dengan kelas edukasi ini yang kami angkat dengan judul Peran Rehabilitasi Medik di masa pandemi COVID-19. Ini semua pasien biasanya jejeritan karena biasanya ketemu langsung, kemudian minta begini, tapi akhirnya terpaksa dikurangi ya, dikurangi dan dibatasi. Tetapi mudah-mudahan nanti dari arahan Dokter Tirza, artinya kaitannya dengan kebijakan ya, kemudian Dokter Chandra, apa yang bisa didapat ilmu untuk kami semua mudah-mudahan berjalan lancar. Izin monggo Dr. Yuni untuk bisa dapat memandu jalannya acara kelas edukasi ini. Terima kasih dokter atas peran sertanya dan kemudian terima kasih kepada semua peserta yang sudah bisa bergabung untuk kelas edukasi ini. Insya Allah bermanfaat, sedikit ilmu, banyak ilmu, banyak manfaat insya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lancar semua selesai, sampai ilmu ada manfaat untuk kita. Insya Allah. Terima kasih dari saya, Dok. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Monggo kami siap mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dok. Baik. Terima kasih Bu Indah atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat. Terima kasih kepada narasumber yang bersedia hadir untuk memberikan materi kelas edukasi online dengan tema peran rehabilitasi medik pada masa pandemi COVID-19. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan untuk bicara pertama Dr. Tirza Z. Tamin, SPKFR Konsultan, dengan judul Peran Perdosri dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Sebelumnya kami bacakan CV-nya. Dr. Tirza Z. Tamin, SPKFR Konsultan,
pendidikan terakhirnya doktoral program Faculty of Medicine Universitas Indonesia Jakarta. Saya singkat aja, Dok. Kemudian pekerjaan terakhir sebagai Lecturer of Physical Medicine and Rehabilitasi Departemen Cipto Mangunkusumo National General Hospital Jakarta. Tahun 2002 sampai sekarang sebagai Head of Sport Injury Division and Obesity Clinic Physical Medicine and Rehabilitation Departemen Cipto Mangunkusumo National General Hospital Jakarta. Kemudian yang saat ini sebagai Ketua Umum Perdosri untuk Dr. Dirsya, saya berikan waktu 1 jam, materinya 45 menit, tanya jawab 15 menit. Silakan Dr. Dirsya. Terima kasih. Saya screen share sebentar. Iya, sudah bisa terlihat ya. Oke. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Dr. Gigi Indah Torisia Hatang, MKM, beserta jajarannya. Dan yang terhormat kepada moderator Dr. Julaika Wahyuni, SPKFR, dan juga kepada Dr. Siti Chandra, SPKWK, sebagai narasumber, termasuk juga bekerja di RSUP Persahabatan, dan juga kepada seluruh peserta kelas dari edukasi online yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili dari PB Pedosri bersama Dr. Chandra mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Pedosri untuk bisa menginformasikan ya apa peran dan apa kebijakan dari Pedosri, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19, dan nanti Dr. Chandra juga akan menjelaskan bagaimana peranan terhadap rehabilitasi kardiorespirasi yang memang pada pandemi COVID-19 ini memang kunci utama ya, karena masalahnya pada saluran pernafasan ya. Jadi saya akan mempresentasikan ini yang pertama. Ya, sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu falsafah dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya, karena salah satu kunci dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah meningkatkan kemampuan fungsional. Ya, di samping penegakan diagnosis medis, dan kita wajib menegakkan diagnosis fungsional, ya, yang mana untuk meningkatkan kemampuan fungsional fisik, kognitif, dan sosial seseorang. Kita sesuaikan dengan potensi yang dimiliki, di mana bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu seoptimal mungkin. Kemudian kita dalam pelayanan rehabilitasi medik ini bekerja secara multidisipliner dan interdisipliner. Cukup banyak ya rehabilitasi divisi yang kita lakukan. Salah satu Dr. Chandra akan menjelaskan rehabilitasi kardiorespirasi, rehabilitasi pediatri, ya, ada rehabilitasi geriatri, kemudian ada rehabilitasi sport injury, ya, kemudian ada juga neuromuskuler dengan muskuloskeletal. Jadi menyangkut pada otot, tulang, sendi untuk muskuloskeletal, kalau neuro menyangkut saraf. Dan disinilah
kasus, contohnya pada kasus stroke ya untuk neuro, kita bekerja sama dengan tim multidisipliner seperti spesialis saraf ya. Kalau kasus fraktur patah tulang, kita bekerja sama dengan spesialis ortopedi misalnya, ataukah kardiorespirasi ini kita bekerja sama dengan spesialis paru dan sebagainya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan interdisipliner yang merupakan kombinasi disiplin ilmu yang bekerja sama secara komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah tertentu. Jadi di sini ada tim multiprofesi yang terdiri atas dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tenaga keterapian fisik yaitu fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, ortotik prostetik, tenaga keperawatan, psikolog klinis, dan petugas sosial medik. Jadi kasus contohnya, kasus stroke. Di sini dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi nanti akan menegakkan diagnosis medis di samping diagnosis fungsional. Nanti penegakan diagnosis fungsional akan saya jelaskan setelah ini. Yang jelas nanti dari hasil itu kita nanti akan mendapatkan masalah rehabnya, rehabilitasi, masalah medisnya, akan ada nanti short term goals dengan long term goals dan nanti program apa yang adekuat, komprehensif, holistik ya dan tailor-made akan kita buat dan nanti dokter spesialis rehab medik akan melakukan uji-uji fungsi untuk penegakan diagnosis fungsi dan bila perlu melakukan prosedur intervensi ya dari SPKFR sendiri misalnya apakah menggunakan laser, apakah menggunakan ESWT dan sebagainya. Ataukah nanti ada invasif terapi melakukan USG ya untuk kasus-kasus yang datang ke kita dengan 7 divisi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dari tenaga keterapian fisik seperti kasus stroke misalnya pasien ada kelemahan ya pada anggota sisi sebelah seperti hemifarese. Jadi disitulah peranan dari fisioterapis untuk bisa meningkatkan misalnya kekuatan ototnya, menurunkan kekakuan sendinya supaya bisa berjalan dan sebagainya. Dan juga nanti terapis wicara, misalnya ada masalah pada wicara ataukah masalah pada kesulitan menelan, nanti akan dilakukan tindakan. Kemudian ada satu lagi okupasi terapis. Misalnya masalah dia tidak bisa berpakaian, ya, ataukah masalah tidak bisa makan, nanti dilatih oleh okupasi terapi. Jadi semuanya itu harus dilihat secara keseluruhan menggunakan ICF. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian ortotik prostetik. Misalnya pasien stroke harus menggunakan apa? Misalnya crutches ataukah menggunakan walker. Ini tergantung pada analisa dalam kita memeriksa. Itu ortotik prostetik, tenaga keperawatan membantu bagaimana positioning pasien, ya. Psikolog klinis nanti membantu apakah pasien stroke itu mengalami depresi, evaluasi mental dan suportif terapi, dan petugas sosial medik. Nanti akan melihat situasi di rumah, misalnya pada pasien stroke yang dari rawat inap akan kembali ke rumah harus dianalisa atau dilihat dulu bagaimana lingkungan rumahnya, bagaimana accessibility-nya, apakah bisa kursi roda bisa masuk ke ruang kamar mandi ataukah ke ruang kamarnya seperti itu, dan juga ke pekerjaannya. Apakah ada lift dan sebagainya itu harus diinformasikan, nanti dibuatlah program secara utuh untuk menangani kasus-kasus ini. Kemudian inilah yang disebut dengan International Classification of Functioning Disability and Health, ICF. Jadi selain penegakan diagnosis medis, kita juga melakukan penegakan diagnosis fungsional dengan melakukan uji-uji fungsi, ya. Nanti akan muncul
misalnya health condition-nya adalah kasus stroke, setelah melakukan uji fungsi apakah nanti melihat kekuatan ototnya, spastisitasnya, fungsi menelannya, ya, kemudian dengan fungsi komunikasinya, keluarlah nanti body structure-nya. Oh, masalahnya mungkin apakah ini penyumbatan ataukah pendarahan di otak, ya, body function-nya. Oh, rupanya ada masalah kelemahan otot, ya, kekuatan ototnya menurun ataukah keseimbangannya. Baru nanti activity-nya. Masalahnya, oh karena dia tidak bisa, ada kelemahan sesisi, dia tidak bisa ke kamar mandi, ya, tidak bisa berjalan, ataukah nanti participation-nya tidak bisa dia sebagai ibu rumah tangga untuk memasak, ya, ataukah laki-laki ya harus berperan mencari nafkah untuk bekerja dan tidak bisa leisure, olahraga, itu kita pantau semuanya. Kita assess semuanya dan environment factors-nya. Kita lihat lingkungannya, apakah keluarganya mendukung. Kasus CP misalnya atau Down syndrome, apakah orang tuanya denial atau tidak. Lingkungan rumahnya ada barrier ataukah hambatan tidak. Dan personal factors-nya. Kita lihat juga apakah sudah terjadi depresi. Kalau sudah terjadi depresi pada stroke ini akan menghambat, ya, dari penanganan kita dari rehabilitasi medik. Jadi hal-hal seperti ini secara holistik yang kita assess terlebih dahulu. Kemudian sedikit saya mau informasikan bahwa Pedosri ini memang pelantikan pengurus Pedosri masa bakti 2019-2022 ini pada tanggal 2 Februari oleh Ketua PBID dan yang dilantik adalah pengurus PB. Kemudian Kolegium IKFRI bersama dengan Dewan Penilai dan Etik PB Pedosri. Kemudian inilah kepengurusan 2019 hingga 2022, di mana ketua umum ya dengan ada sekretaris umum, bendahara umum, termasuk juga ada 3 bidang, yaitu bidang OLA dengan wakanya, koordinatornya, kemudian bidang humas dengan koordinator dengan wakanya juga bisa kita lihat di sini, dan bidang diklat dengan waka ya dengan koordinator, litbang juga ya, wakanya adalah Dr. Eliana dengan koordinator dengan anggota semua, dan ada bidang P2KB koordinator Dr. Dian dengan dengan anggota termasuk pengurus Dewan Penilai dan Etik Ketua Dr. Fachur Rahman. Dan ada 13 cabang dari Pedosri ini. Yang dilantik baru 9 cabang. Ada terdiri dari Sumatera 1 dengan ketua cabangnya, tertera di sini Sumatera 2, Sumatera 3, Banten, Lampung, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah DIY, Jawa Timur, Bali Nusra, Kalimantan 1, 2, Sulawesi 1, dan Sulawesi Papua. Baiklah, kita masuk ya ke konten kita pada hari ini. Kita bisa lihat ya pada saat sejak coronavirus ini COVID-19 dinyatakan ya pandemi oleh WHO, Indonesia pun keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat ya coronavirus 2019 ini. Dan juga menetapkan menjadi atau sebagai bencana nasional non-alam melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Dan atas dasar inilah PBID merupakan induk dari semua perhimpunan menghimbau kepada tim medis untuk melakukan penanganan yang tepat dan cepat pada seluruh masyarakat, yang bisa menjangkau seluruh strata masyarakat, tetapi harus memperhatikan patient safety dan bahkan juga dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk keamanannya. Dan bila kita lihat situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, dimulai sejak munculnya pasien pertama ya di awal Maret 2020 sehingga dinyatakan menjadi bencana nasional. Dan kalau kita lihat perkembangan ya pada tanggal 7 November Sabtu yang lalu,
pukul 12 di 34 provinsi di Indonesia, terdapat yang pasien yang positif meningkat 4.262, tapi alhamdulillah sembuh 3.712 orang dan yang meninggal 98 orang. Kemudian atas dasar inilah kita mendapatkan himbauan instruksi dari PBID bahwa dari bulan Maret kita diminta perhimpunan untuk membentuk tim pandemi COVID-19 PB Pedosri. Maka keluarlah SK tim rehabilitasi medik pandemi COVID-19 PB Pedosri. Ini satu kebijakan yang pertama yang keluar dari Pedosri, di mana tim rehabilitasi medik pandemi COVID-19 PB Pedosri ada pengarahnya dengan ketua timnya adalah Dr. Dianaka, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada seksi ilmiah dengan koordinator anggota, seksi publikasi dan seksi logistik dengan koordinator dan anggotanya. Dan keluar buku, ini juga memang himbauan semua perhimpunan. Keluar buku rekomendasi dari semua perhimpunan, salah satunya adalah pelayanan kedokteran fisik dan rehabilitasi di Indonesia terkait COVID-19 edisi ke-1. Yang mana semua kebijakan ini sudah disosialisasikan ke ketua cabang untuk diinformasikan kepada 13 ya cabang seluruh anggota, yang mana kita sekarang ini berjumlah 888 SP KFR. Dan isi dari buku ini di dalamnya daftar isi mengenai rekomendasi penggunaan alat pelindung diri, ya, rekomendasi kunjungan pasien ke poliklinik rehabilitasi medik, rekomendasi tata laksana rehabilitasi pasien COVID-19, rekomendasi telerehabilitasi untuk pasien COVID-19, dan rekomendasi penilaian dan tata laksana risiko infeksi bagi SPKFR dan terapis yang terpapar COVID-19. Dan ini salah satu contoh ya, bukunya sudah tersebar di seluruh anggota SPKFR. Salah satu adalah tata laksana panduan rehabilitasi untuk pasien COVID-19. Dan berikutnya ada surat edaran juga, ya, menghimbau kepada seluruh dokter SPKFR. Karena kunci utama adalah tenaga medis ini adalah garda terdepan. Jadi artinya jangan sempat dapat ya untuk COVID-19 ini ya. Jadi artinya harus betul-betul menjaga kesehatan. Jadi kami ditugaskan oleh PBID dengan Kemenkes juga menghimbau ini semua supaya anggota-anggota dari perhimpunan ini betul-betul lepas ya. Jadi ada prevention terhadap terjadinya infeksi COVID-19 ini. Jadi himbauan bagi para dokter, misalnya bisa kita baca bagaimana alat pelindung, ini kunci utama, menggunakan masker, diganti 3-4 jam ya, menggunakan sarung tangan, dan juga tidak memakai jas selama pandemi, dianjurkan memakai pakaian dengan lengan pendek ya. Saya rasa sudah mengerti semuanya, tetapi ini memang dari awal Maret itu memang karena semuanya meningkat dan kita harus menjelaskan ini semua ya. Tidak memakai name tag dan juga ada social physical distancing, dan juga kalau bertatapan dengan pasien jangan langsung muka dengan muka, mungkin dengan agak arah ke samping. Itu semuanya sudah kita informasikan, termasuk dengan usia SPKFR yang di atas 65 tahun ya, bagaimana bisa mengurangi praktek ya. Kemudian ada lagi memberikan edukasi home program ya, yang dikerjakan di rumah, dan cuci tangan dengan ada beberapa langkah yang sesering mungkin ya. Contohnya pada saat melakukan tindakan medik ya, kontak dengan cairan tubuh pasien.
Kemudian patuhi etika batuk dan bersin, gunakan tisu. Kemudian tidak perlu menggunakan perhiasan ya atau jam tangan, semuanya dilepas pada saat praktek. Kemudian bersihkan peralatan pribadi ya, apalagi kalau setelah praktek. Kemudian rambut dan sebagainya juga harus diatur ini ya, diikat dan usahakan pakaian dan tempat praktek dicuci ya, dari tempat praktek dicuci ya, misalnya udah sampai rumah harus terpisah mencucinya, dan tempat menjaga kebersihan tubuh, makan makanan gizi seimbang, tetap menjaga kebugaran. Bila merasa tubuh kurang sehat, lebih baik istirahat di rumah atau memeriksakan diri ke sejawat terkait seperti itu. Kemudian himbauan untuk keadaan di poliklinik rehabilitasi medik juga kita informasikan, jadwal kedatangan pasien dibuat appointment, ruang tunggunya ya, kemudian bersihkan area tunggu sebaik mungkin, ruang periksa, ruang terapi pasien memiliki aliran udara yang baik seperti itu. Sampailah sosialisasi kepada pasien dan pengantar untuk cuci tangan, kemudian etika batuk dan tidak meludah sembarangan, dan menyiapkan wastafel dengan air mengalir yang cukup dan sabun cuci tangan cair. Jadi inilah himbauan atau edaran yang kami berikan kepada anggota SPKFR. Dan himbauan berikutnya kepada dokter SPKFR yang di atas 60 untuk mengurangi jam praktek dan tidak melakukan tindakan visitasi ke ruang rawat inap. Kemudian menggunakan APD lengkap sesuai dengan standar zonasi ruangan saat praktek. Kemudian ada penundaan dari tindakan di rehabilitasi medik yang potensi aerosol, seperti inhalasi. Nanti akan dijelaskan ini dengan Dr. Chandra, terapi menggunakan alat bantu batuk ataukah latihan batuk. Kemudian pembatasan kunjungan ke rehabilitasi medik dilakukan pada semua kasus kecuali yang akut. Misalnya pasien cedera medula spinalis, pasien neuromuscular disease, ada nyeri yang berat ya, yang tidak bisa teratasi dengan obat anti nyeri, retensi mukus, kemudian penurunan fungsi tubuh mendadak, dan ada gangguan menelan ya, kesulitan menelan dengan ancaman aspirasi. Ada beberapa publikasi dan pelaksanaan webinar yang kita lakukan untuk ilmiahnya. Ini salah satu ya, panduan COVID-19 orang tua untuk anak yang mengalami disabilitas. Kemudian ada SOP untuk tindakan nebulizer atau inhalasi selama masa pandemi. Ada flyer tentang tunda datang ke poliklinik rehabilitasi medik. Ada flyer apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID dan cara cuci tangan yang benar. Flyer mengenai APD, penggunaan dan pelepasan APD, dan video edukasi latihan batuk yang dibuat oleh Rumah Sakit Persahabatan, Dr. Anita Paulus dengan Dr. Chandra. Berikutnya ada juga ini dia, panduan COVID-19 orang tua dengan anak disabilitas. Jadi anak disabilitas ini memang banyak mengalami hambatan, baik itu fisik maupun mental, sehingga akan mengganggu pada pertumbuhannya dan bahkan perkembangannya. Perkembangannya itu ada domain untuk motor kasarnya, motor halusnya, bagaimana wicaranya, bahasanya, dan juga bagaimana personal sosialnya. Contohnya pada kasus cerebral palsy dengan Down syndrome. Dan disinilah masa pandemi, dalam buku ini, anak disabilitas ini dihimbau untuk menjalani program rehabilitasi di rumah dan tidak datang ke fasilitas kesehatan karena berisiko terinfeksi COVID-19. Jadi atas dasar ini, panduan ini kita buat dari Special Interest Group Rehabilitasi Pediatri, Pedosri, dan isinya di dalamnya melakukan pencegahan infeksi COVID-19, menjaga anak ini pola hidupnya sehat, gunakan waktu senggang untuk kegiatan bermanfaat sambil melatih anak.
Jangan sia-siakan waktu Anda bersama keluarga. Rasanya dengan work from home ini kita kekeluargaan rasanya lebih dekat ya. Jadi antara orang tua dengan anaknya. Kemudian bantulah anak ini dengan positioning yang benar ya. Saat tidur, duduk, makan, bermain, ini semua ada cara positioningnya di dalam buku tersebut. Kemudian posisikan tubuh anak dalam posisi yang benar. Kadang-kadang pasien cerebral palsy itu ada yang topografinya, ada yang diplegic, yang kakinya lebih spastik, lebih kaku dibanding tangannya, ada yang keempat-empatnya kaku. Jadi bagaimana posisi yang baik, yang tidak menimbulkan kekakuan, yang akan nanti menimbulkan ketunaan, ya, artinya kecacatan bagi anak tersebut. Dan juga posisikan tubuh anak dalam posisi yang benar. Ya, diharapkan tetap aktif ini sesuai kemampuannya agar tubuhnya tetap bugar ya. Jangan sementang di rumah. Jadi apa yang diterapkan diinformasikan di buku itu itulah yang diterapkan kepada pasien. Jadi dari ketua cabang menyerahkan kepada anggota SPKFR dan ini semua akan diinformasikan kepada masyarakat ya oleh SPKFR-nya melalui praktek ataukah melalui nanti Zoom dan sebagainya nanti akan sampai juga ke masyarakat. Kemudian ada juga apabila anak dengan disabilitas ini mengalami masalah ya seperti demam, batuk, sesak ataukah kejang ya bisa saja. Kemudian adanya penurunan kesadaran cepat ke tenaga medis dan juga mencari informasi terkait COVID-19 dan perhatikan lingkungan yang safety buat anak tersebut dan dukungan ya dari orang tuanya, malahan orang tuanya karena kan sudah deket nih di rumah malah lebih harus lebih take care ya terhadap anaknya ini. Jadi dukungan orang tua ini sangat diperlukan. Kemudian ada lagi ya mengenai edaran inhalasi. Edaran-edaran ini atau himbauan ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Oh, rupanya ada update informasi mengenai inhalasi. Oh, masalah mengenai komorbid usia lanjut. Nah, ini otomatis SPKFR-nya harus diinformasikan. Maka kita membuat surat edaran atau himbauan ini. Ya, di mana inhalasi ini merupakan aerosol generating prosedur. Nanti Dr. Chandra menjelaskan ini lebih dalam lagi yang dapat menyebabkan virus ditransmisi keluar saluran nafas melalui airborne. Jadi apabila tindakan ini harus dilakukan, ada syaratnya. Ada ruangan bertekanan negatif. Harus menggunakan APD. Setidaknya nanti dilihat lagi ya, mau APD 1, 3, nanti lebih jelas Dr. Chandra menjelaskan. Ya, di sini APD-nya menggunakan N95, face shield, gaun bedah, penutup kepala, penutup sepatu. Yang jelas penanganan inhalasi ini harus mengikuti aturan. Harus di ruangan dengan syarat tersedia ruangan sesuai standar yang di atas tadi. Bertekanan negatif dan APD-nya pun sesuai dengan standar droplet airborne. Jadi inilah yang kita informasikan untuk mencegah penyebaran infeksi COVID ini lebih lanjut lagi. Kemudian dalam rangka mengurangi penularan virus COVID ini, jadi ada menunda ke poliklinik rehabilitasi medik. Jadi kita menghimbau agar masyarakat ini latihan di rumah ya. Home exercise program. Nanti ada juga flyernya. Apa contoh latihan-latihan di rumahnya. Kemudian jaga postur. Jangan posturnya tidak tegak ya. Akhirnya akan menimbulkan otot tulang belakang menjadi spasme. Ataukah duduk saja seharian. Lutut juga nanti otot hamstringnya. Otot bagian depan kaki. Pahanya juga quadricepsnya akan kaku. Ya, jadi hindari posisi gerakan yang memicu nyeri punggung bawah. Jadi proper body mekanik. Ya, cara bangun tidur ya. Kemudian cara duduk, cara mengangkat barang ini bisa dilihat ya. Nah, kalau kita misalnya bangun tidur
kita bagaimana miringkan dulu badan, kemudian turunkan kaki, baru kita angkat dengan apa ya, salah satu lengan kita. Jangan kita langsung bangun begitu saja. Itu tidak tepat ya. Kemudian kecuali bila terdapat juga ini nyeri yang hebat. Ini wajiblah ke poliklinik rehabilitasi medik. Ini ada penilaiannya, numeric rating scale ya. Dari tidak nyeri sampai nyeri sangat, 0 sampai 10. Ini kita tanyakan kepada pasien. Dia bersifat subjektif ini, tetapi ini valid. Ya, sudah ada evidence base-nya, validitasnya sudah terukur dan reliabilitasnya. Jadi kalau nyerinya kita tanyakan, ini kondisi ibu sekarang kira-kira bagaimana nyeri ibu ini? Nah, dia tunjuk nanti. Oh, angka 2, nyeri ringan. Oh, nyeri hebat. Nah, nanti ada gambar juga kelihatan di situ ya. Jadi nanti ditunjukkan, jadi memang kalau yang 7 sampai 10 itu nyeri akut. Ya, 4 sampai 7 itu subakut, sedangkan 0 sampai 3 itu kronik. Ya, ini salah satu form untuk penilaian nyeri. Karena nyeri ini sangat tinggi sekali simptomnya ya. Pasien-pasien yang mengalami nyeri ini 95% datang ke praktik kita. Apalagi kita sudah work from home dengan kondisi yang tidak aktif, pasti di sana-sini akan timbul nyeri kalau tidak digerakkan seperti itu. Dan juga ke poliklinik rehabilitasi medik apabila tidak hilang dengan ini nih, nyerinya dengan kompres hangat misalnya. Kalau fase kronik ya, dengan hot pack ya bisa 15 sampai 20 menit sehari 3 kali dengan handuk hangat, itu kalau fase kronik. Kalau akut dengan kompres dingin ya, dengan ice pack seperti itu. Itu kita jelaskan kepada pasien berapa menitnya ya. Kemudian istirahatkan kalau lututnya sakit ataukah bengkak pergelangan kakinya. Lebih tinggi ini, kaki ini tungkai dari jantung. Jadi ada venous return, balik lagi ya aliran darahnya dari distal ke proksimal seperti itu. Kemudian latihan ringan misalnya untuk mencegah low back pain, ada namanya William flexion. Kalau untuk lehernya juga ada namanya neck collier exercise ya. Itu ada di dalam flyer, kita menjelaskan itu semua. Dan juga kita sudah diberikan obat anti nyeri misalnya. Itu pun tidak hilang yang diresepkan oleh dokter, maka segeralah ke poliklinik rehabilitasi medik. Ya, kemudian ini lagi ada flyer mengenai pencegahan, bagaimana kita melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Mencuci tangan dengan sabun, social distancing, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, lakukan etika batuk dan gunakan masker, tidak keluar rumah, mencari informasi dan mengikuti perkembangan COVID-19. Kata kuncinya ya bagaimana preventif ini. Ini apapun juga yang ini semua, memakai masker, etika batuk, cuci tangan, ini paling utama yang wajib kita lakukan sampai saat ini, sampai detik ini. Dan cara mencuci tangan pun dengan yang benar. Bisa aja ya kita lihat di sini ya, bisa dibaca dari 1 sampai 12 bagaimana etika mencuci tangan. Ini kita berikan juga kepada ini ya, kepada masyarakat. Kemudian bagaimana panduan selama penggunaan APD ini ya, selama di rumah sakit ya. Ini dari PBID juga, maka kita berikan ini kepada anggota kita di ruangan konsultasi, di ruangan tindakan, di ruangan tunggu, di ruangan rawat inap. Apa ini? Untuk misalnya konsultasi, target personalnya siapa petugas di sana, aktivitas apa yang dilakukan dia, dan jenis dari APD-nya, dan prosedur menggunakan APD tersebut. Nah, ini juga kita informasikan kepada anggota SPKFR. Kemudian ada lagi bagaimana langkah penggunaan dan pelepasan dari APD ya untuk isolasi ketat. Ada semua di sini dan ini kita berikan juga kepada anggota kita untuk bisa
mengetahui dan melaksanakannya. Dan latihan batuk efektif, ya, karena kunci utama adalah masalah pernafasan, ya. Bagaimana fungsi pernafasan ini kita harus optimalkan. Cara batuk itu juga ada tekniknya, dengan langsung batuk yang keras seperti itu. Cara latihan pengembangan rongga dada ada caranya semua. Nanti akan dibicarakan oleh Dr. Chandra untuk hal ini. Dan ada juga dari SPKFR sendiri diminta untuk menginformasikan bagaimana peranan rehabilitasi ini. Ya, peranan rehabilitasi ini. Nah, ini juga kita informasikan ya kepada Kompas ya, dan juga ke TV One. Kemudian ilmiah ya, physical medicine and rehabilitation ya for COVID, promotive to functional outcome approach. Kita bekerja sama dengan PDPI ya. Kemudian ada lagi untuk kasus anak ya, bekerja sama dengan IDAI untuk tata laksana peran SPKFR juga. Ini melalui webinar kerjasama Dokwiti dengan new normal era ya. Kita memang sudah ada PSBB. Bagaimana ini? Kita bekerja sama dengan PAPDI untuk meningkatkan imunitas dengan PB Pedosri dan telemedicine karena sudah dihimbau oleh Kemenkes dengan MKKI, PBID, ya, MKEK semua. Jadi kita membuat webinar dengan international juga dengan Presiden elect dari PMR, ya, international. Dan juga sehat dan bugar dan aktif bagi lansia di masa pandemi. Jadi usia lanjut juga dari SIG Rehabilitasi Geriatri memberikan ini. Tetap sholat, tapi caranya bagaimana, ya, kondisi gawat darurat bagaimana, ke rumah sakit lah. Kemudian etika batuk untuk usia lanjut, kemudian latihan pernafasan, gunakan masker, makan dengan gizi seimbang, tetap olahraga, semuanya dijelaskan di sini. Dan juga ada salah satu SPKFR ya, Dr. Eliana membuat ya persembahan puisi untuk sejawat yang gugur melawan COVID-19 dan ini sudah diunggah di website PB Pedosri. Disebarkan secara resmi ke cabang-cabang Pedosri untuk wujud empati ya terhadap gugurnya pahlawan ya sejawat kita melawan COVID ini. Kemudian ada olahraga. Bagaimana indikasinya, bagaimana penentuan preskripsi latihannya, apa kontraindikasinya, apa efek sampingnya untuk semua exercise kita sudah buat juga dan kita sebarkan kepada masyarakat. Dan pada saat bulan puasa juga, bagaimana tetap sehat dan bugar di bulan Ramadan, utamakan beribadah di rumah, utamakan physical distancing, tetap berpuasa, ini juga kita berikan panduan. Dan nyeri, bagaimana mengatasi nyeri pada fase akut, subakut, kronik, ya, bagaimana latihan-latihannya, ya, apakah menggunakan latihan quadriceps isotonik, itu semuanya ada di dalam flyer ini. Kemudian logistik, kita menyalurkan donasi juga ya kepada seluruh 13 cabang SPKFR karena harus mencegah terjadinya COVID-19 ini bagi anggota kita semua. Jadi ini bekerja sama dengan Yayasan IDARI. Jadi kita dari donasi dari awam, dari SPKFR, kemudian dibelilah APD ini oleh PB Pedosri, kemudian disebarkan ke 13 cabang SPKFR untuk menggunakan ini tim-timnya semua, tim pandemi, dan juga mendistribusikan kepada PPDS dengan konsulen yang ada di Prodi. Kita memiliki 6 Prodi. FKUI, FK Unair, FK Undip, Unpad, Unsrat dengan Unibrau. Ya. Dan mengenai telerehabilitasi sedikit ya, butuh minta waktu kira-kira 5 menit lagi ya Dr. Yuni. Ini etik, legal dan profesional in best practice telerehabilitation. Ini sudah dihimbau juga ya karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung terus, maka sudah ada PSBB, isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah
yang kita tahu akan menimbulkan aktivitas mobilitas yang menurun. Jadi artinya untuk mencegah penyebaran ini, pasien tidak kita kurangi ke rumah sakit, maka bagaimana caranya? Tetap meningkatkan kualitas hidupnya melalui telemedicine ini. Dan juga new normal ya, kondisi PSBB kita harus beradaptasi dengan new normal, tapi tetap memikirkan patient dan doctor safety, maka telerehabilitation inilah menjadi yang harus dilakukan. Dan juga dari keputusan edaran Kemenkes, Peraturan Konsil Kedokteran nomor 74 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan dari telemedicine ini, dan juga tentang kewenangan klinis praktek kedokteran melalui telemedicine yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran, dan juga dari PBID sendiri, dari MKEK dengan MPPK, di mana sudah menganjurkan untuk tenaga medis sama hospital semua melakukan telemedicine ini. Dan disinilah dihimbau, diinstruksikan oleh PBID untuk seluruh perhimpunan membuat pedoman telerehabilitasi. Jadi sudah ada SK juga untuk telerehabilitasi yang dikeluarkan oleh PB Pedosri. Dan inilah isi-isinya. Dan yang terpenting memang di sini SPKFR harus tetap memiliki SIP, STR ya di Fasiankes di mana dia berpraktek untuk tetap memperhatikan patient safety dengan doctor safety. Dan harus ada juga informed consent ya, seperti pasien datang ke rumah sakit dan harus dijelaskan bahwa telerehabilitasi ini ada kekurangannya, tidak bisa memberikan kesembuhan yang optimal seperti itu. Dan juga harus ada medical record-nya dan harus ditulis ataukah dilakukan dengan video recording ataukah dengan voice, dan kasusnya pun tidak kasus yang baru. Kalau kasus yang baru harus datang ke rumah sakit untuk pertama sekali, baru evaluasinya jadi kasus-kasus yang lama dengan kondisi stabil, dengan kasus rehabilitasi yang sudah saya sebut tadi, mau kardiorespirasi, mau neuromuskuler, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan waktu telemedicine itu anamnesis, pemeriksaan fisik, look, dan move. Kita suruh nih pasien menggerakkan. Kalau perlu, di mana rasa nyerinya? Apakah terlokalisir atau generalize? Dan kita menggunakan tadi tools. Apakah visual analog scale, sesak menggunakan Borg scale atau talk test, dengan aktivitas kehidupan sehari-hari menggunakan Bartter Index. Setelah itu tertegaklah diagnosis temporary ya, sementara. Differential diagnosis dengan functional diagnosis. Maka apa rencana kita? Bisa kita berikan farmakologi dan konservatif terapi. Memberikan edukasi, modalitas apakah hot, ice-pack tergantung pada nyerinya seberapa jauh, intensitasnya, home program, exercise ya, kita berikan leaflet-leaflet mengenai exercise-nya yang tepat untuk kasus tersebut, dan family and caregiver education. Kemudian kalau simptomnya itu masih tetap juga, malahan meningkat ini nyerinya, menurun aktivitas kehidupan sehari-harinya, simptomnya bertambah, segera datang ke Fasiankes untuk mendapatkan assessment dan intervensi lebih lanjut. Kalau muncul pula lagi emergensi, kasus emergensi, langsung ke IGD terdekat seperti itu. Kemudian telemedicine ini, rehabilitation ini tidak boleh ya diberikan untuk penegakan diagnosis definitif utama, dan harus sesuai dengan PPK, panduan yang dibuat oleh Pedosri untuk kasus-kasus, misalnya kasus osteoporosis bagaimana, kardiorespirasi bagaimana, dan juga kalau untuk keterangan sehat, surat keterangan sehat tidak boleh menggunakan telerehabilitation, dan kasus emergensi sebaiknya langsung ke IGD. Dan juga kalau ingin ada second opinion, janganlah kita diskret ya terhadap dokter yang lain. Jadi ada aturan-aturannya. Obat bisa diberikan kecuali psikotropik dan narkotik. Jadi bisa nanti diresep, nanti dari farmasi rumah sakit akan memberikan ke rumah dengan teknik yang labelnya yang harus sesuai dengan aturan farmasi. Paymentnya juga harus ada komunikasi dulu antara
dokter spesialisnya dengan pihak Fasiankes, dan juga harus kerahasiaannya dijaga. Platformnya, kemudian ini semuanya dari Fasiankesnya betul-betul menjaga kerahasiaan dari pasiennya, dari statusnya dan sebagainya. Dan yang terakhir, memang ada pedoman standar perlindungan dokter di era COVID-19 dari tim mitigasi dokter dalam pandemi COVID PBID. Dan disinilah kami diwajibkan dari perhimpunan untuk mensosialisasikan ini. Jadi setiap Rabu, setiap minggu, 4 kali sebulan sampai detik ini juga diulang dan diulang agar bisa diinformasikan kepada anggota SPKFR. Dan juga laporan mitigasi. Berapa jumlah dokter yang terpapar COVID, berapa yang dirawat, dan berapa yang meninggal supaya tahu update data. Ya, ini yang diminta oleh PBID. Saya rasa demikian saja Ibu Yuni. Sebetulnya ini sedikit kami menginformasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari Pedosri. Jadi sedikit bisa menginformasikan apa sih spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan kebijakan apa dan apa yang sudah kami lakukan dari bulan Maret hingga sekarang ini untuk mencegah ataukah kalau ada kasus COVID, bagaimana kita menangani ini semua? Kita memberikan sesuatu kepada PB ini bertugas memberikan kepada anggotanya edukasi, informasi yang update. Itu adalah himbauan dari pemerintah, dari Kemenkes, himbauan dari ID yang harus kami lakukan karena ID merupakan induk kami. Saya rasa itu saja Dr. Yuni dengan para peserta semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Tirsa atas presentasinya yang sangat bermanfaat. Mungkin bisa saya simpulkan satu poin ya, bahwa memang rehabilitasi medik ini adalah sangat luas yang di assessment mulai neuro, muskuler, skeletal, kardiorespirasi. Dan kita selalu bekerja sama tim multidisipliner. Pada masa pandemi COVID ini, walaupun kita serba terbatas, namun penanganannya harus tepat dan cepat, dapat menyangkut ke seluruh strata masyarakat tanpa membahayakan keselamatan petugas medis. Saya kira begitu. Mungkin hanya ada 2 pertanyaan karena waktu yang terbatas. Mungkin bisa langsung. Langsung angkat tangan yang mau bertanya, silakan. Langsung lanjut ya, nanti pertanyaan digabung sama yang pembicara kedua. Baiklah. Suaranya nggak ada ya? Dokter Yuni, suara tidak terdengar, Dokter Yuni. Suaranya. Rehabilitasi kardiorespirasi. Saat ini sebagai kepala kelompok staf medis atau KSM Rehabilitasi Medik RSUP Persahabatan Jakarta. Kemudian pendidikan yang pernah diikutin, Observe Fellowship Taipei, Taiwan tahun 2017 sebagai konsultan rehabilitasi kardiorespirasi Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Indonesia tahun 2018. Saya kira itu. Silahkan Dr. Chandra untuk menyampaikan makalahnya. Baik. Terima kasih Dr. Wahyuni. Izin Dr. Tirsa, saya akan share screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Wahyuni juga seluruh sejawat dari UPK Kemenkes, Edukasi Kemenkes, Dr. Ibu Indah, terima kasih. Kepada Dr. Tirsa, terima kasih sudah menjelaskan lebih awal untuk seluruh payung kebijakan dan yang dikerjakan oleh Perhimpunan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Indonesia selama era pandemi. Dr. Tirsa ini guru saya, jadi salam hormat untuk Dr. Tirsa juga seluruh guru-guru yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Semoga dikaruniakan kesehatan, berkah ilmunya, udah sebagai amalan jariah. Hari ini karena saya diinfokan, amin. Jadi hari ini karena saya diinfokan untuk memberikan suatu sharing tentang apa peran rehabilitasi medik di era pandemi COVID. Jadi saya mengingat Dr. Tirsa sudah memaparkan banyak sekali dan luas mengenai peran rehab secara keseluruhan. Di sini saya mengambil peran tentang apa sih latihan pernafasan di era pandemi, dan ini tidak hanya untuk pasien yang terpapar COVID, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya bawakan ini dalam konteks yang mudah dicerna, baik bisa dibahas oleh awam maupun medis, agar apa peran latihan pernafasan di sisi rehabilitasi medik selaku rehabilitasi respirasi, karena bidang saya saat ini adalah rehabilitasi kardiorespirasi. Slide CV saya sudah dibacakan Dr. Yuni, terima kasih. Sebagai pendahuluan, dari persahabatan kami memang ada leaflet untuk latihan pernafasan yang dikeluarkan oleh KSM Rehabilitasi Medik. Tapi dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai topik-topik berikut ini, yaitu mekanisme bernafas ditinjau dari segi rehabilitasi respirasi, kemudian apa tujuan kita latihan pernafasan, kemudian jenis latihan pernafasan, kemudian dampak pandemi COVID terkait dengan pernafasan baik pada yang terpapar maupun tidak, kemudian tipsnya untuk melakukan latihan pernafasan secara rutin. Secara detail tadi sudah dipaparkan berikut dengan panduan dan guideline dari Dr. Tirsa, jadi memudahkan saya untuk mengambil satu sisi aja latihan pernafasan untuk seluruh komunitas mengenai apa yang akan bisa dikerjakan di saat pandemi sekarang ini. Mengingatkan kembali mengenai mekanisme bernafas ditinjau dari segi kami, yaitu dari rehabilitasi respirasi khususnya. Hippocrates pernah mengatakan, healing is a matter of time. Kesembuhan, penyembuhan itu perlu waktu, tetapi juga perlu kesempatan. Tidak semua pasien yang mendapatkan rezeki untuk sakit, disayang sama Tuhan, diberi ujian. Kemudian dia mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan dokter atau layanan kesehatan yang sesuai, atau mungkin bertemu dan kesempatan mendapatkan layanan dari tim komprehensif suatu penyakit termasuk rehabilitasi ada di dalam di antaranya. Kemudian dikatakan juga oleh Albert Haas, ini adalah dokter rehab yang mendalami tentang rehabilitasi kardiorespirasi pada tahun 79 ini. Statement ini hanya di seumur saya. Jadi dia mengatakan bahwa penting sekali untuk mengenali adanya disfungsi respirasi pada seseorang, mau dia pasien atau bukan, karena belum tentu orang yang baik-baik saja itu dinilai sehat secara fungsinya. Dan kita penting untuk mengembangkan fungsi yang ada dari respirasi itu. Jadi extend functional respiratory capability. Dalam skema ini bagaimana secara rumit sirkuit itu Tuhan ciptakan dengan sangat sempurna, dengan maha sempurna. Bagaimana bisa kita bernafas sebagai suatu anugerah yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Bernafas itu hal yang biasa kita kerjakan saat ini.
Kita tidak pernah nyuruh otak kita bernafas, paru kita bernafas. Yang ada kita bernafas dengan mekanisme keseimbangan yang luar biasa, yang diatur dengan sangat luar biasa. Yang kita tahu bahwa ini sangat berharga saat nikmat ini dikurangi atau dicabut. Mekanisme pernafasan itu otomatis nafas ada tarik nafas, ada buang nafas. Saat tarik nafas, saya sekedar mengingatkan otot yang utama adalah diafragma, itu otot yang paling tebal, yang tugasnya dia membantu pernafasan untuk mengembangkan paru-paru pada waktu tarik nafas dan kemudian mengempeskan paru-paru pada waktu buang nafas. Dan dia dibantu oleh otot-otot yang semua menempel di dinding dada. Jadi kalau ada gangguan di dada atau di dalam rongga dada, otomatis akan mengganggu proses bernafas. Di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana mekanisme pernafasan diafragma otot itu turun pada waktu paru-paru terisi. Jadi ini seperti balon. Pada waktu tarik nafas, balon itu terisi kemudian mengembang. Pada waktu buang nafas, balon itu akan mengempes didorong oleh diafragma agar udara itu keluar. Apabila secara normal alamiah terjadi, tidak akan ada apa-apa. Semua terjadi dengan wajar dan biasa saja menurut kita. Tujuan dari kami untuk memberikan latihan pernafasan dalam rehabilitasi respirasi di salah satu jurnal. Jurnal ini baru karena terkait dengan pandemi yang saat ini terjadi. Kita perlu asesmen komprehensif yang dikatakan di sini disesuaikan dengan setiap individu karena setiap orang itu unik, ciptaan yang maha sempurna dan tidak ada yang sama identik meskipun kembar. Bahkan kita dari hari ke hari itu berbeda. Dan orang yang sangat berbeda dan lebih baik apabila hari ini lebih baik dari hari lalu atau hari kemarin. Dan untuk memperbaiki keluhan terkait dengan respirasi itu kita harus tahu seluruh asesmen atau apa saja yang kita perlu ketahui untuk mengetahui kemampuan pernafasan kita untuk memberikan ragam latihan rehabilitasi, khususnya untuk rehabilitasi respirasi yang tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Tirsa dengan lengkap. Di sini saya kupas untuk latihan pernafasan saja. Kenapa ini diberikan? Untuk mempertahankan kemampuan fungsional dari pernafasan itu sendiri. Nafas yang kita nilai biasa-biasa saja, belum tentu itu kemampuan maksimal, optimal yang paling luar biasa yang kita punyai. Masih bisa ditingkatkan kembali apabila orang itu mau menjaga atau berusaha. Rehabilitasi respirasi, bagian dari rehabilitasi kardiorespirasi. Di kami kita biasa melihat gangguan di paru-paru ini apa sih? Apakah ia restriksi, apakah obstruksi, atau campuran? Dan tujuannya supaya kita tahu bagaimana cara optimalkan fungsinya. Nanti akan ada pembahasan apa sih kalimat di atas ini. Yang rehabilitasi respirasi sering juga dikatakan sebagai rehabilitasi paru atau pulmoner rehab atau rehabilitasi pulmoner. Tapi juga saat ini kita tergabung dalam rehabilitasi kardiorespirasi jadi satu untuk menyokong kebugaran dan menyokong fungsional yang lebih baik dari suatu individu. Ini leaflet yang kami berikan di Rumah Sakit Persahabatan. Teknik latihan bernafas ini umum untuk seluruh kasus karena tidak ada satupun pasien yang datang ke kami tanpa bernafas. Semua pasti bernafas. Dan dengan semua gangguan yang mengganggu keseimbangan tubuh, pasti pernafasan terdampak. Orang nahan nyeri aja nahan napas. Jadi dengan memperbaiki pernafasan, memperbaiki ritme relaksasi pernafasan, insya Allah metabolisme juga akan diperbaiki. Tidak bisa kita lepaskan bahwa selain olahraga yang teratur, reguler, tentu tidak bisa dipisahkan dari pilar-pilar lain yang kita tahu harus cukup istirahat, pola makannya harus baik, terus kendali stres, protokol kesehatan yang harus kita patuhi, pasti itu harus menjadi suatu paket yang harus kita lakukan. Jenis latihan pernafasannya di sini paling mudah kita bagikan seperti dengan mekanisme bernafas tadi. Ada inspirasi atau tarik nafas, ada ekspirasi atau buang nafas. Di saat ini, kenapa sih ada gangguan cuma narik nafas biasa saja kok terganggu? Tarik nafas itu ngembangin dada. Jadi ada tenaga dari otot-otot itu secara mekanisme vakum untuk memasukkan udara ke dalam paru-paru. Kemudian paru-paru itu mengembang.
dan bisa diambil oleh alveol atau sirkulasi pertukaran gas di dalam paru-paru, ada kantong-kantong udara tersebut untuk jadi ditukar antara oksigen diambil dan zat lemas atau CO2 di dalam tubuh dikeluarkan. Kalau proses ini tidak maksimal, ya bagaikan kantong uang kita yang tidak dibuka banyak, kita nggak bisa isi banyak. Dompet kita tidak lebar mengembangnya. Kalau bisa diisi banyak, ya kita punya modal yang banyak untuk aktivitas yang menggunakan oksigen. Kemudian tirah baring lama itu sedentary, orang yang tidak banyak bergerak, otomatis juga gerakan rongga dada tidak banyak. Orang yang tidak banyak berjalan, tidak banyak beraktivitas, tidak ada gerakan dada yang banyak, otomatis pengembangannya juga kurang banyak. Ini dampak restriksi atau kekakuan pada jaringan paru atau rongga dada juga mengganggu proses bernafas. Sehingga jenis latihan khusus ke tarik nafas ini yang harus kita tingkatkan. Di kami ada leaflet yang kita ambil latihan yang untuk otot nafas tertinggi yaitu diafragma, otot nafas utama. 70%, 80% fungsi inspirasi dikendalikan oleh diafragma. Jadi di leaflet kami ada tujuan untuk meningkatkan latihan diafragma untuk apa? Untuk inspirasi. Ini kita lakukannya bagaimana? Jadi kita kendorkan seluruh otot-otot yang terkait dengan rongga dada supaya kita bisa kembangkan. Ada juga nanti latihan di belakang, contoh-contoh latihan yang lainnya. Ekspirasi itu buang nafas. Kenapa buang nafas juga harus dilatih? Padahal buang nafas itu kan otomatis habis ditarik pasti dibuang. Recoil atau suatu gerakan yang pasif, tapi bisa kita latih. Kenapa tidak? Ban kempes sendiri, tapi kalau kita tekan akan lebih mudah kempesnya. Jadi otot-otot yang membantu untuk mengempeskan, kemudian kerja diafragma meskipun recoil, kalau dibantu untuk mengempeskan oleh dinding dada, otot yang nempel di situ juga akan lebih banyak udara yang dikeluarkan sehingga kita bisa memasukkan udara yang baru. Seperti kita mengosongkan dompet supaya memasukkan yang baru. Kalau terdapat air trapping atau udara yang terjebak di dalam, di situ sulit mengeluarkan. Jadi di dalam leaflet kami yang di sebelah kiri ada tulisan latihan diafragma, untuk inspirasi yang di sebelah kanan adalah push sleep atau latihan untuk tujuannya untuk expiratory, jadi untuk mengeluarkan semua yang trapping di dalam rongga dada atau di dalam paru-paru dengan cara prolong ekspirasi. Ini gerakan otot-otot rongga dada. Di dalam gerakan otot-otot rongga dada, sebagai pengingat, ini otot yang menempel, yang membantu saat kita bernafas, dan yang membantu pada saat kita buang nafas. Otot-otot yang jarang kita ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Karena kita saat tidur pun tidak pernah beristirahat bernafas, sama dengan yang dikerjakan oleh otot-otot jantung. Alhamdulillahirabbil alamin, otot-otot ini bekerja dengan baik, dengan sinergi yang luar biasa. Otot-otot yang menempel inilah yang waktu dia kontraksi dia akan mengembangkan rongga dada untuk yang di sisi kiri, yang muscle of inspiration untuk inspirasi, kemudian yang otot untuk ekspirasi. Saat dia bekerja, otot-otot ini bertugas mengeluarkan udara dari rongga dada, dari paru-paru. Ini tarik nafas dengan proses-prosesnya sedemikian hebat, kerangka dada ini dibuat dan disusun sehingga pada waktu tarik nafas rongga dada ini melebar ke segala arah, ke atas, ke samping kanan kiri, depan belakang dan ke bawah. Karena diafragma pun akan membuat rongga yang seluas mungkin sehingga tersedot udara sebanyak-banyaknya. Kemudian disusul setelah inspirasi adalah ekspirasi atau buang nafas. Diafragma menekan ke atas, otot-otot mengecilkan sela iga dada, sela antar iga, sehingga udara keluar. Dampak pada pandemi COVID terkait pernafasan, ruang gerak terbatas. Orang-orang di masa saat ini dengan era milenial, era di semua banyak sekali gadget, kemudahan aplikasi, kemudahan akses, sehingga dia bisa hanya dengan gerakan jari di gadgetnya dia bisa mendapatkan apa saja. Jadi sedentary living atau mager kalau dikatakan malas bergerak itu makin jadi dengan saat stay at home ini. Makanya harus diingat
ada nikmat yang harus kita jaga selain nikmat otot yang Tuhan berikan nempel di seluruh badan kita harus digerakkan supaya tidak hilang. Otot-otot pernafasan juga harus kita jaga. Pengembangan dada karena diam, tadi sudah saya utarakan. Kalau rongga dada tidak bergerak, ya pengembangannya nggak akan optimal, ya tidak akan ada yang meregangkan paru lebih banyak. Otomatis kemampuan dia ya nggak maksimal. Mungkin ibaratnya kalau dia bisa belajar, bisa ranking 1, dia mungkin ranking 10 cukup, yang penting bisa nafas. Tapi kalau kita bisa optimalkan bagi orang-orang yang terlatih pernafasannya, otomatis itu sudah menjadi ritme bagi dia dan tidak terlalu mengganggu apabila terjadi sedikit gangguan dari keseimbangan bernafas. Bagi orang-orang atau komunitas atau masyarakat atau bagian dari kita yang kebetulan terpajan dengan COVID-19 dan sampai terdampak ke paru-paru, karena ada juga yang tidak terdampak, kemampuan tubuhnya mampu mengendalikan, makanya pasca infeksi tersebut akan ada jejas luka di paru dan akan ada restriksi dari jaringan paru. Sehingga akan nampak beda bagi orang-orang yang melakukan latihan dengan baik, terutama pernafasan, karena ini pandeminya terkait pernafasan. Jadi mohon nikmat yang tertinggi yang Tuhan kasih gratis selama ini dijaga. Nafas tidak bisa dibeli, tapi begitu nafas terhenti biayanya mahal sekali. Bagi yang terpajam, restriksi terjadi dan dia perlu melakukan pengembangan dada lebih banyak. Jadi perlu melakukan peregangan pernafasan dada lebih banyak. Ini penelitian yang kami kerjakan di Persahabatan, kolaborasi dengan sejawat respirasi, kedokteran respirasi. Jadi kita menilai memang pasien-pasien yang diberikan pulmonary rehab, respiratory rehab, mengalami perbaikan yang lebih baik. Tapi ini baru case series, belum selesai karena kesulitan dalam memfollow up pasien memang karena kami rumah sakit rujukan, sehingga banyak yang kami kembalikan ke pusat layanan kesehatan primer terdekat, dan kami melakukan kontrol dengan telemonitoring, dan itu adalah hak pasien untuk apabila dia berkenan kita akan lakukan, kan kita masukkan di dalam data. Kalau dia menolak juga secara inklusi kita akan eksklusi karena persetujuan beliau sangat kami hormati sesuai dengan etik penelitian. Di sini nampak bagi yang diberikan program latihan lebih baik functional status secara keseluruhan, kita lihat dengan pergerakan, dengan pernafasan dari pasien tersebut. Monitoring apa yang kami kerjakan saat ini, kita perlu mengetahui kemampuan respirasinya pasien. Kalau pasien di rumah sakit mudah, tapi kalau di rumah bagaimana? Atau mungkin bukan pasien, karena di dalam pandemi itu semua sama-sama panik. Kita semua sangat menjaga anugerah Tuhan yang namanya nafas ini. Jadi gimana cara menilai kemampuan respirasi? Otomatis kalau tidak perlu ya tidak usah datang ke layanan kesehatan kecuali ada gejala. Jadi lakukan di rumah, lakukan secara mandiri. Bila bisa dilakukan supervisi oleh tenaga medis untuk yang pernah sakit, bisa dilakukan telemonitoring oleh tenaga medis. Ini semua untuk menjaga pernafasan. Dari ventilasi dari mulai masuk ke dari hidung dan mulut, masuk ke paru-paru, kemudian terjadi difusi, pertukaran di dalam alveolnya, sampai dengan perfusi ke jaringan. Dan ventilasi perfusi ini yang terganggu pada COVID. Kita sendiri yang tidak optimal, sayang sekali. Kalau kita bisa modal tinggi, kenapa harus modal pas-pasan? Padahal itu modal gratis Tuhan berikan. Monitoring respirasi kami biasa menggunakan saturasi oksigen untuk yang mudah. Banyak pasien kami yang punya atau kami anjurkan. Ini bisa dibeli online, finger pulse oximetry. Harganya juga terjangkau. Bisa untuk dia, bagi dia sendiri, untuk dia dan jadi bisa dilihat baseline-nya bagaimana untuk dari hari ke hari. Kita nyatakan otomatis dibilang bagus kalau di atas 95, 96 ke atas baik. Kalau turun terus, apalagi saat aktivitas turun lebih dari 4 poin, hati-hati. Karena itu terjadi desaturasi. Belum tentu COVID, tetapi Anda tidak bugar untuk respirasi. Jadi tolong ditingkatkan.
Supaya apabila ada sesuatu, bisa saja itu flu biasa atau ada infeksi yang lain terkait respirasi, sudah ada modal untuk bisa bertahan. Kemudian ini ada alat peak flow tapi kami tidak kerjakan. Ini untuk mengukur kemampuan untuk ekspirasi karena saat ini termasuk aerosol generating procedure kami hindari. Jadi ada metode lain yang kami lihat untuk mengukur bagaimana untuk nafasnya atau batuk. Sebetulnya alat ini untuk uji batuk. Jadi kalau batuk seperti tadi dikatakan oleh Dr. Tirsa, kita harus melatih batuk. Untuk melatih batuk kita tahu sebelum dan sesudah dilatih bagaimana kemampuan batuknya. Jadi pasien kita mintakan untuk membatuk di alat ini, kemudian kita lihat kemampuannya. Tapi kalau bukan pasien, ada metode untuk bisa mengetahui bagaimana kemampuan ekspirasinya, nanti akan saya bahas di slide berikut. Bisa juga dengan mengukur lingkar rongga dada seperti tukang jahit. Jadi kalau kita tambah gemuk kan kelihatan, aduh kok lingkar dadanya nambah ya, hemnya kok nggak muat lagi ya. Jadi nampak itu diukur. Panjang nafas itu nanti salah satu cara untuk mengukur panjang yang kita bisa hembuskan. Dengan cara yang mudah, cara yang murah, bisa untuk monitoring dan bisa menjadi sarana komunikasi dengan kami kaum medis di fasilitas kesehatan. Karena dok, nafas saya nggak enak. Nggak enak itu kita tidak tahu menerjemahkan subjektif tidak enak itu bagaimana. Inilah skala sesak. Skala sesak ada beragam. Ada modified Borg. Borg ini nama orang. Jadi beliau yang membuat seperti skala nyeri 0 sampai 10, 10 nyeri sekali. Ini dari tidak apa-apa sampai sesak luar biasa. Jadi kalau sama dengan analogi lampu kuning sampai menuju lampu merah. Hijau aman-aman saja. Begitu sudah melewati tanda hijau itu menuju kuning makin ke merah makin bermasalah. Dan tolong diperhatikan apakah Anda merasa sesak saat aktivitas. Sesaknya bagaimana? Karena belum tentu problemnya juga dari paru, bisa juga dari jantung. Kalau memang ada riwayat tensi yang kurang baik juga harus dikendalikan. Karena banyak sekali yang putus pengawasan di saat pandemi seperti ini. Mungkin bisa menghubungi Vaskes, tempat biasa kontrol untuk dilakukan pengecekan dan bisa berkomunikasi dengan medis dari petugas medis, tenaga medis ya atau dokter yang ada di dalam vaskes tersebut dengan kata-kata atau skala yang saya ungkapkan berikut ini supaya terjadi kesepahaman. Kalau sesak itu seperti ini, bagaimana yang lainnya. Ini pengembangan dada. Kita ingat tadi otot-otot yang untuk nafas, tarik nafas dan buang nafas. Dengan menggunakan meteran seperti kita biasa mengukur rongga dada, kalau di dalam rehabilitasi, di dalam tim rehab biasa mengukur 3. Pengembangan dada di sisi paling atas, yang kemudian di sisi tengah, dan di sisi bawah. Tapi mungkin kalau untuk standar awam biasa, bisa saja mengerjakan salah satu saja, tapi tolong konsisten. Jadi kalau mau atas saja, bawah. Karena kalau yang tengah atau bawah, kalau bukan dokter, mungkin susah mencari denominator anatomisnya. Tapi kalau setinggi aksila atau setinggi ketiak, agak mudah bagi semua. Karena yang dilihat adalah perubahan dari hari ke hari atau dari evaluasi ke evaluasi berikutnya. Ini menggambarkan kalau nilainya menurun, berarti pengembangannya terganggu. Hitung nafas itu breath count test. Jadi kita menghitung nafas berapa banyak hitungan saat dia menghembuskan nafas. Jadi tarik nafas dalam, kemudian dimintakan untuk nafas sambil berhitung, dan lebih baik kalau berhitungnya dengan menggunakan metronom. Metronom itu mungkin pernah lihat ya, tak dentak tak 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 tak. Satu kali siklus metronom itu 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tarik nafas dalam, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya sampai habis begitu. Sampai nafas terhenti atau tidak kuat dan dilihat dia berhenti di angka berapa. Rata-rata orang yang bukan terlatih, sedentary, bisa di atas 10 itu sudah termasuk dia oke, saturasinya secara kasar. Tapi tidak secara detail. Cuma untuk mengetahui kita baik. Kalau dia bisa tarik nafas dan buang nafas lebih lama, lebih panjang, berarti dia juga mempunyai kemampuan pernafasan yang lebih baik lagi.
Ini salah satu latihan pernafasan untuk otot nafas diafragma, pengembangannya, diri samping pengembangannya bagaimana, kemudian dicek kalau pasien kalau sambil tiduran bagaimana. Ini yang satu petugas hanya mengecek. Jadi kalau melakukan latihan mandiri bisa dilakukan sendiri. Tidak perlu dipegang atau asisten orang lain. Karena selama ini toh kita bernafas sendiri. Jadi kita harus menjaga pernafasan itu, berjuang juga untuk menjaga nikmat tersebut sendiri dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tipsnya untuk melakukan latihan pernafasan secara rutin? Rekomendasi dari ATS/ERS itu latihan yang optimal dilakukan 30-45 menit dalam satu sesi latihan. Kami dalam rehab ada pengukuran fit sebetulnya. Tapi ini paling mudah yang bisa diingat oleh semua, dan ini bisa diaplikasikan tidak hanya untuk latihan pernafasan, baiknya 2-3 kali seminggu. Atau dok boleh nggak sih dok dicicil, maksudnya 15 menit pagi sore, itu namanya small dose ya, maintenance. Jadi dosis kecil setiap hari. Yang penting reguler, istiqomahnya, rutinnya. Karena yang kita mau ciptakan itu habitualnya, engramnya. Dia punya kebiasaan melakukan latihan dan dia jadi butuh latihan, dan dia merasa ada yang kurang kalau dia tidak latihan. Mungkin kalau bagi muslim yang habitual rutin adalah sholat 5 waktu. Jadi tempelkan kebiasaan latihan itu di situ, mungkin di subuh, setiap subuh atau setiap sholat isya. Jadi ikutkan itu. Kalau bagi yang tidak menjalankan sholat 5 waktu, bisa saat bangun tidur atau mau tidur, dipermudah. Karena kalau ditempelkan dengan aktivitas yang rutin, lebih mudah dia jadi rutin. Jadi seperti appetizer lah, pembuka dari aktivitas rutin tersebut. Dan insya Allah manfaatnya akan lebih baik. Karena engram itu terbentuk kalau 1000 kali pengulangan. Jadi kalau kita lakukan, ini selama pandemi aja tidak bisa. Orang kita bernafas sampai akhir hayat, sampai Tuhan cabut nikmat nafas. Jadi lebih baik ya dilakukan secara rutin. Nggak ada ruginya kok untuk menjaga untuk kita sendiri. Ini latihan pernafasan yang kami buat dari tim treatment COVID-19 RSUP Persahabatan dengan yang diketuai oleh Dr. Erlina Burhan. Latihan pernafasan yang kami berikan ini latihan pernafasan dasar sebetulnya, tidak hanya khususan untuk COVID. Jadi semua bisa dikerjakan dalam semua rentang usia. Hanya nanti mungkin disesuaikan kalau untuk anak, untuk dewasa. Intinya adalah melonggarkan seluruh otot yang nempel di rongga torak atau rongga dada agar bisa tarik nafas dengan baik. Mobilisasi dada agar bisa memasukkan udara dengan baik. Kemudian bisa membuang nafas dengan baik dan membuang nafas dengan tenaga pada waktu dia batuk. Ada prone position atau posisi tengkurap. Ini posisi yang paling terkenal sebetulnya tidak hanya untuk COVID karena dia memperbaiki ventilasi perfusi. Jadi dengan ditengkurapkan penyerapannya ke jaringan juga lebih baik, sehingga oksigenasi lebih baik dan secara keseluruhan kondisi pasti akan lebih baik. Sebagai penutup dari saya, kita perlu kenalin modal awal dari kemampuan pernafasan seseorang. Sakit maupun tidak, jangan tunggu sakit. Jaga kemampuan pernafasan saat kita lapang, sebelum sempit datang. Masalah yang mungkin dihadapi banyak. Bisa masalah di inspirasinya atau di ekspirasinya. Seperti yang dalam slide kami tadi, ada inspirasi terkait dengan si diafragma dan komponen inspirasi itu sendiri, atau paru yang kaku, sehingga susah mengembang, atau susah untuk mengosongkan balon udara, atau gangguan ekspirasi. Jadi terkait era pandemi ini, dengan keilmuan saya yang masih sangat sedikit dibanding para guru-guru saya sebagai klinisi, dan saya juga bergerak dalam rehabilitasi kardiorespirasi. Kami di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, nomor 1 kami berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan terbaiknya bagi kami, nakes yang terlibat langsung dalam layanan COVID, bagi seluruh sivitas hospitalia dimanapun berada di Indonesia, bagi seluruh guru-guru, seluruh masyarakat Indonesia, semua pemangku kebijakan, adalah Tuhan berikan perlindungan yang sebaik-baiknya sehingga kita semua bisa menjalani dan mengatasi pandemi ini dengan baik. Dan kita juga
tetap konsisten mematuhi protokol kesehatan tanpa pandang bulu dalam seluruh lapisan masyarakat. Kita berusaha konsisten menjaga kesehatan pernafasan, salah satunya dengan latihan pernafasan dengan teratur, yang dengan pengaturan yang tadi sudah saya katakan. Demikian sekilas sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat berkah. Terima kasih Dok atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Yuni, Dok. Saya izin stop sharing ya, Dok. Silakan. Terima kasih Dr. Siti Chandra atas presentasinya yang sangat menarik dan jelas sekali. Memang pernafasan itu sangat penting sekali ya. Jadi kita harus rutin walaupun belum ada pandemi COVID, harus latihan nafas yang secara rutin yang disebut istiqomah, entah pagi, siang, syukur-syukur kalau 5 waktu habis sholat, ngambil nafas, buang nafas ya, habis tahiyat, kemudian zikir sambil dilakukan nafas supaya nafas kita tetap terjaga, jangan sampai menunggu kita sakit. Ya. Kemudian masa pandemi ini, ya, sebaiknya kita juga meningkatkan latihan nafas di rumah sakit ataupun di rumah. Biasanya pasien COVID ini kan begitu udah bagus pulang, tapi kita harus tetap memaintain latihan nafas kita supaya efek dari penyakit COVID tersebut tidak menjadi lebih berat lagi. Baik, Dr. Siti Chandra, ada satu pertanyaan dari Dr. Kobal Sangaji, yaitu setelah COVID ini apakah tipe latihan masih sama, dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kobal. Terima kasih. Ini teman saya sendiri, muridnya Dr. Tirsa juga. Jadi Dr. Yuni, terima kasih. Dr. Tirsa, terima kasih. Mohon izin saya jawab sebentar ya, Dok. Iya, silakan. Jadi untuk post-COVID, seperti tadi yang sudah saya katakan, yang terjadi defeknya adalah gangguan restriksi dari pengembangan paru. Jadi latihannya otomatis adalah latihan pengembangan dari paru-parunya. Latihannya utama lebih ke arah thoracal mobility, bagaimana melenturkan rongga-rongga dada, bagaimana cara mengoptimalisasi kerja diafragma agar bisa menarik oksigen dengan lebih baik dan kemudian bisa memperbaiki kondisinya. Gitu. Kalau latihan secara komprehensif untuk post-COVID selain pernafasan, otomatis seperti yang tadi sudah sempat Dr. Tirsa katakan, ada latihan endurance karena dia harus return to work, harus kembali ke pekerjaannya, dia harus kembali ke aktivitasnya. Bahkan kalau tentara return to combat ya, Dr. Tirsa. Combat, iya. Iya. Demikian Dr. Yuni. Iya. Monggo Dr. Tirsa. Silakan menambahkan, Dok. Iya, Dr. Kobal. Dr. Siti Chandra, mungkin ada pertanyaan lagi, masih ada sisa waktu. Mungkin saya tambahkan yang tadi Ibu Yuni. Ya. Jadi memang apalagi kita kan ada preventif, promotif ya, kuratif dan rehabilitatif. Jadi harapan kita ini SPKFR ini kan memang peranannya di 4 tempat ini. Jadi kalau yang sudah terjadi COVID, bagaimana supaya preventif jangan terjadi lagi seperti itu. Jadi apalagi pada kondisi kita work from home seperti ini. Jadi aktivitas kita pasti akan menurun dan sebagainya. Jadi rasanya selain dari gizi, ya, selain dari istirahat yang cukup, selain dari tetap menggunakan masker, ya, kemudian cuci tangan, desinfektan dan baku efektif. Nah, itu semua dan sosial dengan physical distancing. Yang tadi Dr. Siti Chandra sebut ya, supaya jangan terjadi lagi kedua kalinya ya. Yang sudah dinyatakan sembuh, tugas kita lagi untuk preventif dengan promotif
untuk masalah COVID ini. Jadi SPKFR itu memang peranannya ya continuously ya, Dr. Siti Chandra, karena terus terang kita ini bukan hanya selesai masalah COVID-nya, tapi optimalisasi fungsi. Jadi aktivitas partisipasi untuk kembali dia laser kalau dia seorang olahragawan ya, ataukah dia tentara dan sebagainya, itu tetap harus dievaluasi terus oleh dengan SPKFR untuk terus ada komunikasi untuk ini. Seperti itu. Terima kasih Dr. Kobal. Ada pertanyaan lagi nih dok. Dari Dr. Beth Riza ya. Pasien yang sudah sembuh atau pulang rawat dari COVID, kapan mereka bisa kembali bekerja? Untuk Dr. Siti Chandra dan Dr. Tirza mohon dijelaskan. Baik dok. Kalau di kami pulang rawat sesuai dengan indikasi ketentuan pulang rawat sesuai dengan KMK. Jadi kalau kembali bekerjanya biasanya dari tempat pekerjaan dia ada dok untuk selain karena hasil swab, kemudian klinis juga sudah stabil, ada masa istirahat, kemudian baru masuk ke. Kalau untuk persahabatan sendiri kami punya penilaian return to work ada sendiri untuk bisa kerja. Mungkin Dokter Tisa mau menambahkan, silakan dok. Ya. Jadi memang peranan kita juga ya, Dokter Chandra, setelah tuntas. Jadi kita memang yang tadi ICF tadi. Dari body structure kan sudah aktivitinya sudah dituntaskan ya, partisipasinya, tetapi untuk partisipasi dia return to work, apakah dia itu nanti kembali ke tempat pekerjaannya, apakah alih fungsi dari tempat pekerjaannya dia harus berpindah pekerjaan, tapi maksudnya di pekerjaan itu tetapi mungkin menjadi bagian yang mana, dan apakah totally tidak bisa. Itu peranan dari SPKFR melalui uji-uji fungsi. Ya, uji-uji fungsi kita harus analisa dulu job analyze daripada pekerjaannya apa, ya. Kemudian kita harus uji fungsi terhadap pekerjaan tersebut. Mungkin uji daripada kebugaran tadi ya, dokter, uji kekuatan otot pernafasannya, kebugaran misalnya dengan 6-minute walking test. Seperti itu ya, Dokter Chandra. Jadi melalui uji-uji itu memang sampai ke situ ditanyakan oleh pasien, kapan saya bisa kembali bekerja? Itu pasti disampaikan oleh kepada SPKFR untuk itu. Jadi setelah tuntas rehabilitatifnya, bagaimana kita untuk menentukan dia bisa kembali bekerja, bisa kembali olahraga, bisa kembali berperan sebagai ibu rumah tangga melalui uji-uji fungsi yang peranan kita return to work itu memang kunci utama kita. Kalau uji fungsinya apa itu tergantung pada assessment kita. Tergantung pada assessment kita. Kita harus lihat seorang untuk bisa bekerja dan analisa kita lihat di tempat pekerjaannya, lift, apakah ada lift atau tangga dan sebagainya, jenis pekerjaannya apa, uji apa yang harus kita lakukan, dan keputusannya tepat nggak ini dia kembali, ataukah dia harus beralih fungsi pekerjaan ataukah tidak sama sekali. Seperti itu dokter. Jadi memang ada butuh further lebih lanjut lagi untuk assessment ini. Seperti itu. Iya, dok. Ada pertanyaan lagi, dok. Dari Ibu Lucy, apakah tindakan nebulizer boleh dilakukan dengan ruangan yang ada fasilitas HEPA filler tanpa ruangan bertekanan negatif? Izin Dokter Tirza saya jawab silakan. Untuk yang terkait persahabatan ya dok. Ya, jadi silakan. karena ada kebijakan juga di Perdosri, nanti Dokter Tirza yang akan membawakan untuk kebijakannya. Jadi kalau kami di persahabatan sampai sekarang kami tidak mengerjakan nebulizer karena itu aerosol generating procedure. Padahal kami punya segitu banyak ruang tekanan negatif. Tapi kami punya closed circuit nebulizer untuk ruangan-ruangan khusus emang ada, tapi tidak seperti nebulizer biasa yang aerosolnya kemana-mana. Itu pun kami sangat hati-hati karena kita juga harus menjaga paparan
karena ada yang disebut air handling, udara kita sendiri sudah terkontaminasi oleh COVID, jadi oleh SARS-CoV-2. Kami tenaga medis kan ada di situ dan udara pun harus diproses dengan baik supaya yang kita hirup di zona yang hijau tidak terpapar sebanyak yang ada di zona yang merah, sehingga proses-proses yang menyebarkan kemana-mana, membuat aerosol itu terciprat kemana-mana itu harus kita batasi. Jadi kalau tidak dilakukan, sebisa mungkin tidak dilakukan, bisa kita tidak lakukan, karena nebulizer kan juga yang digunakan oleh tubuh itu sekitar 10% dari zat aktif tersebut. Jadi kalau bisa lewat cara lain untuk masuk ke dalam tubuh, misalnya dengan peroral atau intravena, mungkin cara itu bisa diambil. Begitu Dok, kalau di kami di Persahabatan. Tapi untuk kebijakannya mungkin Dokter Tirsa bisa menambahkan yang dari Perdosri. Dokter, memang di lapangan ya kita memang tidak melakukan ya Dokter Chandra, bukan hanya di Persahabatan ya, baik itu di rumah sakit dan di rumah sakit swasta, negeri, pemerintah pun tidak. Ya, Dokter Chandra sudah menjelaskan tadi ya, jangan pula nanti patient safety dengan dokter safety-nya juga, dan juga terapis ya yang melakukannya itu. Walaupun bertekanan negatif sudah ada, itu pun kita tidak. Jadi bagaimana kita preventif, promotif supaya jangan terjadi sesak. Itu yang kata kuncinya ya. Seperti itu. Jadi melalui latihan pernafasan ya, melalui obat-obatan yang harus diminum ya, seperti itu, dan juga olahraga ya, kebugarannya dioptimalkan untuk preventif, promotif, tidak ada exacerbasi akut lagi seperti itu. Itu yang edukasi yang kita utamakan ya, untuk sesak ini, untuk jangan terjadi sesak seperti itu. Itu Terima saja. kasih, Dokter, penjelasannya yang cukup jelas. Ada satu lagi pertanyaan dari Dokter Suroso Agus Widodo Ngawi ya. Apakah sama latihan pernafasan untuk penderita COVID dengan gangguan pernafasan pada pasien yang tanpa gejala? Silakan, Dokter. Ya Dok, saya coba jawab duluan Dokter Tirsa. Jadi untuk latihan pernafasan tadi yang saya ungkapkan di slide saya itu latihan pernafasan dasar. Dasar itu semua sama, hanya dilihat karena setiap pasien COVID maupun tidak, dia punya individualisasi yang berbeda. Karena ada pasien tidak COVID, tapi dia punya komorbid sebelumnya, dia punya asma mungkin. Bagaimana kalau pasien tersebut kena kesenggol infeksi tersebut? Jadi kan ada beberapa masalah yang berbeda. Oleh karena itu tadi sangat penting assessment komprehensif di awal. Masalah di mana? Karena kita dokter rehab kita melihat fungsi ya Dokter Tirsa ya. Kita tidak lihat diagnosis. Jadi apa yang tersiksa yang bisa kita jaga? Remain reserve functional capacity. Jadi paru-paru saya punya. Paru-paru saya sakit misalnya, paru-paru saya tersebut sakit, tapi masuk sakit terus terima saja. Apa sih yang bisa dia lakukan dengan sakitnya? Kalau sekali sakit datang, ibaratnya sekali luka tertoleh, itu tidak akan kembali ke sempurna lagi. Karena tiap hari kita juga tambah tua, nggak tambah muda. Jadi terjadi perubahan dalam sel kita. Aging proses berjalan. Yang kita bisa kerjakan itu adalah retard aging, kita tahan agingnya. Kalau reverse aging, balik lagi jadi bayi sulit. Tapi kalau ditahan bisa. Rejuvenate beberapa sel yang masih bisa diselamatkan bisa. Oleh karena itu ya kita harus yang dibilang Dokter Tirsa tadi ada promoting, ada preventive, dan ada rehabilitation rehab. Jadi rehab dari mulai promosi sampai dengan rehabilitasi murni. Tapi intinya adalah bagaimana fungsi yang tersisa itu kita jaga ya Dok ya. Jadi kasusnya apapun, latihan pernafasan dasarnya sama. Tinggal nanti Dokter Agus, ini Cak Sur, jadi Dokter Suroso Agus Widodo, monggo nanti bisa dilihat kira-kira pasiennya dominan di mana keluhannya. Apakah gangguan di inspirasinya atau di ekspirasinya atau mix. Kalau mix berarti mana yang paling jadi dasar itu yang kita optimalkan duluan, baru kemudian problem inventory yang bawahnya yang kita akan kerjakan. Satu-satu Dok.
satu yang membaik itu sudah prestasi, karena kita menjaga nikmat Allah yang tersisa cuma itu. Jadi alhamdulillah, karena kita nggak bisa kasih paru baru ya dok, nggak ada ya Dokter Tirsa. Kami terima servis, tapi kami nggak terima ganti onderdil. Jadi kami cuma bisa perbaiki saja dalam functional reserve yang tersisa, optimalisasi yang sebaik-baiknya tergantung dari kemampuannya. Ada sakit, tidak ada sakit, belum tentu yang tadi saya ungkapkan dia baik-baik saja tuh belum tentu parunya lebih baik dari yang sakit. Mungkin yang sakit itu atlet ya dok ya, atau mungkin orang dengan inspiratory capacity yang tinggi kayak Dokter Tirsa nih Pak jago menyanyi, jadi inspiratory kapasitasnya pasti tinggi. Itu kecil paru-parunya kalau digoyang sedikit, tapi kalau untuk orang yang nafas biasa aja pendek, itu begitu ada gangguan sangat sulit diatasi. Mungkin dari saya begitu dok, monggo kalau ada ditambahkan. Terima kasih. Ya, tadi sudah benar semua Dokter Agus. Kita memang itulah keunikan dan keunggulan kita adalah menentukan diagnosis fungsional. Itu kata kunci. Misalnya apakah systemic condition-nya, contohnya COVID ini. Kemudian body structure-nya, contohnya masalahnya pada jantung ataukah masalah pada paru seperti itu ya. Kemudian karena dia endurance kardiorespirasi, rupanya kekuatan ototnya menurun. Akhirnya di situ body function-nya, body function ini kata kuncinya yang harus kita assess. Tadi apakah dia sesak, apakah ada pengembangan rongga dada yang menurun, apakah kekuatan ototnya menurun, apakah kekuatan ekstremitasnya. Dari situlah kita lakukan uji-uji fungsi untuk itu, untuk nantinya mencegah jangan aktivitasnya menurun. Seperti itu dokter. Dari situ aktivitasnya menurun, misalnya diam aja sudah sesak apalagi berjalan, akhirnya dia tidak bisa untuk berdiri saja pun tidak bisa, seperti itu. Maka dari itulah apa programnya? Ya, larinya nanti dari uji fungsi tahu. Jadi kita bersifat prinsip latihan itu adalah tailor made, ada overload, ada interval. Semua orang tidak sama. Ada yang COVID seperti saya usia 56 mungkin ada komorbid atau tidak kan ditanyakan lagi. Kalau udah komorbid intensitasnya berapa? Ya untuk latihan endurance-nya kita uji dulu. Beda orang COVID tanpa komorbid dengan orang COVID dengan komorbid. Dari situlah keluarlah nanti latihannya tetap sama. Latihan pengembangan tidak ada latihan pengembangan ala COVID tidak, tetapi kita menentukan ini latihan pengembangan kah, ini latihan batu efektif kah, ini latihan untuk kekuatan otot kah. Inilah peranan kita sebagai dokter SPKFR untuk menentukan diagnosis fungsi supaya nanti partisipasinya itu dia bisa nanti bekerja, dia bisa nanti laser sesuai kemampuan dia dan akhirnya optimalisasi quality of life-nya. Seperti itu Dokter Agus. Rasanya Dokter Agus sudah tahu ini, tapi memang ini untuk kita semua supaya yang lain-lainnya tahu apa peranan kita ini sebagai SPKFR ya, Dokter Chandra ya, untuk kita ini untuk optimalisasi kemampuan fungsional. Itu kata kuncinya. Terima kasih Dokter Yuni, terima kasih. Terima kasih Dokter Tirsa, Dokter Chandra. Ini masih mati. Suara Dokter Yuni tidak terdengar, Dok. Izin Dokter Yuni suaranya tidak terdengar. Ada 15 menit lagi. Iya. Barangkali masih ada pertanyaan, silahkan. Ini ada lagi. Dari Ibu Sinta Primasana, apakah ada kontraindikasi latihan nafas dan positioning saat pasien COVID di ICU, Dok? Oke, izin Dokter Tirsa. Silakan, Dokter. Dokter Sintan juga Dokter Rehab, sejawat kami juga. Dokter Sinta, apa kabar? Assalamualaikum. Jadi sebetulnya begini Dok, mau di ICU, mau di pos ICU, mau di ruang perawatan biasa, indikasi kontraindikasi melihat bagaimana kondisi pasien saat itu. Karena saat ini memang untuk COVID yang terbaik untuk memfasilitasi
perbaikan dari ventilasi perfusi adalah proning position. Kalau bisa dilakukan prone, harus dipronkan. Kalau tidak bisa prone sendiri, dibantu prone dengan beberapa ganjalan. Kalau di ICU otomatis harus dibantu oleh tim yang memang sudah terlatih membantu mobilisasi ke arah tengkurap. Tapi kalau pasien baru menggunakan high flow nasal kanul atau baru dalam ruang perawatan yang bisa mandiri di ruang isolasi biasa, bisa kita minta untuk prone dengan segala variasinya. Kalau mohon izin ada yang abdomennya agak gemuk karena central obesity, dia susah proning, bisa dengan modifikasi seperti sujud. Karena beberapa pasien di kami juga ibu hamil dengan COVID, kami juga meminta beliau untuk sujud karena proning position dengan merelaksasi nafas, dengan memperbaiki ventilasi perfusi di sisi dorsal dari paru-paru sisi belakang dengan tidak ada hantaman atau beban dari bagian depan karena kita gravitasi ada di bawah sehingga bisa melebar dengan baik, kemudian mengembang lebih baik dan diameter dari alveolnya pun akan jadi sama besar sehingga ventilasi perfusinya lebih baik dan oksigen yang terserap akan lebih baik. Demikian Dr. Tirza, monggo kalau ada. Iya. Oh ya. Ya, semuanya sebagai SPKFR ya memang kunci utama therapeutic exercise yaitu 70%. Dan ada juga modalitas ya dan prosedur intervensi. Jadi apa indikasinya ya? Apa kontraindikasi kapan kita menghentikan itu latihannya dan juga objektif apa yang harus dicek waktu kita di ICU tersebut. Saturasi oksigennya kah, tekanan darahnya kah? Itu ya kita harus monitor itu semua. Jadi apalagi ya Dokter Siti Chandra kalau di ICU itu memang betul-betul SPKFR harus ada di samping. Ya. Kita punya mobility skill Dok kalau di ICU. Iya, ICU memang kunci utama dan kita harus melihat monitoring dan kapan menghentikan, kapan harus tetap melanjutkan gitu dan juga posisinya, positioning yang mana yang tepat. Saya secara garis besarnya, itulah peranan kita sebagai SPKFR itu untuk menentukan, melakukan assessment dan menentukan programnya safety tidak. Kadang-kadang kita sebagai dokter SPKFR yang melakukan. Nanti kalau memang kondisinya sudah tenang, baru dengan tim kita seperti itu. Itu yang saya hanya menambahkan ininya saja. Peranan dari SPKFR itu apa, dengan tim interdisipliner kita apa. Kita bekerja kolaborasi. Begitu Dokter Sinta. Saya tanya Dok ya. Ya, silakan. Bagaimana teknik latihan yang tepat bila pasien itu dalam pemakaian NGT? Izin dok dari Dokter Yuni ini Dok. Ya, dari saya. NGT maksudnya pasien sadar atau tidak Dok? Pasiennya sadar. Pasien sadar kemudian karena jadi kita harus merasakan. Ya, kami harus ya betul Dok. Karena ada sesuatu diberikan suatu NGT sehingga latihan yang tepatnya gimana supaya tidak memberikan suatu efek. Izin ya Dok, sebetulnya NGT kan salah satu dari intervensi untuk sesuatu keperluan. Apakah diberikan NGT itu satu karena mau kejar nutrisi, karena kadang-kadang kurang nutrisi sehingga harus ditambahkan nutrisi segera dari nutrisi dari tube feeding, atau karena dia memang ada disfagia. Disfagia berarti dia gangguan menelan Dok. Kalau gangguan menelan udah pasti drooling atau ngecesnya itu kalau dia nggak ngeces keluar dia ngeces ke belakang, namanya posterior drooling. Itu terjadi aspirasi. Karena yang lari pertama air itu akan masuk ke jalur paru-paru, bukan masuk ke jalur makan. Karena untuk jalur makan dia harus dibantu dilempar oleh dasar dari lidah untuk masuk ke jalur makan atau masuk ke esofagus. Kalau tidak dia masuk ke trakea dan itu akan jadi silent aspirasi dan itu akan menjadi cikal bakal pneumonia di kemudian hari. Jadi memang untuk pasien dengan gangguan respirasi nomor 1 saya akan pegang. Ini pharyngeal transit time-nya lambat atau tidak. Kalau lambat berarti ada delay swallowing reflex. Delay swallowing reflex bisa karena dia lama di ICU, karena dia pakai intubasi lama, atau dia karena geriatri usia
Bisa juga namanya brevisfagia. Brevisfagia itu karena kelemahan menelan karena pada geriatri. Kemudian tube feeding yang diberikan itu sebetulnya tidak mengganggu dok kalau tidak ada disfagia. Tetap latihan nafas, tetap semua dikerjakan selama pasien itu sadar. Kalau tidak sadar ya kita bantu. Proning tidak ada masalah kok untuk pasien dengan tube feeding. Kalau ada nyeri, mungkin tube feedingnya dicek apakah sudah waktunya mengganti, adakah lengket. Karena kadang-kadang kalau ada dehidrasi, kemudian mukosiliernya itu juga kering ya dok, jadi itu lengket, itu noxiostimuli nyeri, apalagi kalau ada iritasi, ada radang di permukaan itu juga nyeri dok. Semua nyeri akan membuat tidak nyaman. Badan kita tidak suka disakiti dok, somatik memorinya tidak akan mau. Begitu dok dari saya. Terima kasih Dokter Siti Chandra. Iya dok. Ya, waktu saya kira udah cukup ya. Mungkin di lain waktu kalau masih ada pertanyaan bisa lewat chatting ya. Bisa kan dok? Monggo dok. Ya, silakan. Terima kasih dok. atas presentasinya yang sangat menarik dan menstimulasi kita semua. Gitu. Sehingga kita jadi merasa lebih apa ya, masih merasa kurang gitu. Terima kasih dok, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dok sudah diundang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pedosri sudah diundang, Dokter Yuni. Terima kasih. Oh, untuk materinya bisa, silakan dok. Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Dokter Yuni. kurang. Terima kasih. Izin Dokter Yuni, Dokter Tirsa boleh dokumentasi dulu? Iya. Dokumentasi dulu. Satu. Boleh kamu mungkin videonya. Semuanya, pembicara juga. 1, 2, kita foto ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah ada. Iya, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu ya, Dokter Chandra. Ya, terima kasih Dokter Yuni. Ya. Sehat semua ya dok. Sehat Dokter Chandra. Ya dok. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Izin live ya, Mas. Ya. Ya, makasih ya dok. Assalamualaikum.